Salah satu kesadaran yang sewajarnya tumbuh pada siapapun yang telah terhubung dengan diri sejatinya adalah bahwa manusia bukan budak Tuhan. Yang lebih tepat, manusia merupakan manifestasi Tuhan yang memiliki free will dan dilimpahi kuasa sesuai tingkat kesadarannya. Relasi manusia dengan Tuhan bukanlah relasi budak dengan tuan, di mana sang budak harus selalu memenuhi hasrat tuannya dan dicekam ketakutan jika gagal menyenangkan sang tuan. Justru, Tuhan menjadi ada dan nyata lewat manifestasinya, termasuk manusia yang hidup di bumi. Dalam kemenyatuan yang tanpa batas, sejatinya manusia adalah penggatraan dari Tuhan yang berkarya dengan segenap kuasa dan kecerdasannya. Keberadaan manusia dan seluruh titah di jagat raya ini konsekuensi logis dari realitas Tuhan sebagai kekosongan yang mengandung benih-benih keberadaan. Dari keadaan suung, terdapat kemungkinan tak terbatas untuk menjadi apapun. Karena dari suung itu selalu memancar dark energy yang memiliki karakter meluaskan keberadaan. Manusia adalah salah satu manifestasi fisik dari dark energy ini. Berangkat dari kesadaran tersebut, sejatinya manusia dan Tuhan bukanlah sosok terpisah. Terminologi manusia sebagai budak Tuhan otomatis tak lagi berlaku. Pengondisian manusia sebagai budak Tuhan tentu bukan muncul dari Tuhan yang sejati. Tetapi memang di jagat raya ini ada banyak entitas yang secara natural punya kuasa besar dan bisa memperbudak manusia. Kita bisa membahasakan entitas ini dengan bermacam sebutan, alien, iblis, demit, apapun. Entitas ini punya free will juga, dan demi kepentingannya bisa mengaku sebagai Tuhan, lalu memperbudak siapapun yang mempercayainya. Tuhan palsu yang berkehendak memperbudak manusia umumnya rekayasa pikiran dengan pendekatan hipnotis massal. Secara massal manusia dijauhkan dari kesadaran murninya, dikerdilkan jiwanya, diajak untuk dengan sukarela menyatakan diri sebagai budak. Lalu pikirannya diisi dengan program yang seragam soal rasa takut jika membuat sang Tuhan palsu itu tidak senang. Maka, mereka yang mulai percaya dirinya sebagai budak Tuhan palsu ini didorong untuk melakukan segenap ritual bahkan pengorbanan demi membuatnya senang. Untuk memperkuat daya hipnotis massal ini umumnya juga dijanjikan imbalan dari Tuhan palsu berupa kesenangan ragawi yang kelak dinikmati dalam kehidupan setelah mati. Mereka yang menyelami realitas diri secara utuh niscaya mengerti sejatinya Tuhan adalah suung atau kekosongan yang meliputi segala-galanya. Manifestasinya di dalam diri berupa kasih murni dan kecerdasan tertinggi yang bertahta di pusat hati, yang dijuluki diri sejati. Dia bekerja sebagai pemberi hidup, dayanya mengalir melalui napas manusia. Dan dari pusat hati memancar daya lembut, yaitu energi ilahi, yang menghidupkan seluruh sel dan organ tubuh manusia. Dia juga yang bertahta di pusat semesta, sebagai kekuatan yang mengasihi dan menggerakkan semesta, dan bisa disebut roh agung semesta. Dia merupakan keberadaan yang menyatu dengan semesta itu sendiri, dan kebijaksanaannya termanifestasi sebagai hukum-hukum semesta. Seseorang yang berkesadaran murni tentu tak lagi punya ketakutan terhadap sosok Tuhan palsu beserta segenap ancaman maupun hukumannya. Dia menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan selalu bersamanya, dan yang ada hanyalah konsekuensi logis atas apa yang dia lakukan. Maka, sesuatu dilakukan atau tidak dilakukan lebih karena pertimbangan konsekuensi itu, bukan ketakutan akan ancaman Tuhan dan harapan untuk mendapat restunya. Mereka juga merasa damai tanpa rasa takut pada entitas tertentu yang menempatkan diri sebagai Tuhan palsu dan coba mengendalikan lewat perintah dan larangan. Demikianlah, mereka yang berkesadaran memiliki jiwa merdeka. Hidupnya dipenuhi sukacita, merayakan kasih dan keagungan semesta. Mereka menari mengikuti tarian semesta, menjalani kehidupan dalam kesadaran Hamemayu Hayuning Bawana. Jikapun menjadi sesuatu yang terpilah dari keakuannya, maka Tuhan dimengerti sebagai mitra kerja dalam memperindah jagat, sebagai penuntun agung dalam diri yang mengarahkan pada harmoni, atau sebagai kuasa dan kecerdasan tertinggi di jagat raya.